Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Mimin akan membahas tentang review anime Aoashi, anime sepak bola di musim kali ini yang paling the best. Siapa coba yang kalian nggak suka sepak bola? Anime yang ya sepak bola gitu loh, siapa yang nggak suka gitu kan? Dan anime Aoashi ini akan tayang terus sampai beberapa episode. Untuk episodenya sendiri sampai saat ini belum diketahui. Tayang sejak tanggal 9 April 2022 sampai saat ini, dan Mimin baru banget tadi nonton episode keempat dan waduh, mantap sih. Jadi banyak pesan moral di dalamnya. Nanti Mimin akan membahas tentang lebih lanjut, lebih dalam tentang ceritanya. Distudioi oleh Production IG. Produksi IG ini sudah memproduksi beberapa anime sport ya, seperti Haikyuu, dan action juga ada Attack on Titan, Kuroko no Basuke. Tentunya sudah berpengalaman ya dalam menggarap-garap anime sport. Menggarap-garap gak tuh? Menggarap anime sport. Jadi udah hafal nih apa style animenya tuh mau dibawa kemana tuh, Production IG udah tahu kan. Dan ya seperti yang kita tahu, ini source-nya manga, jadi bukan dari light novel, pure manga. Kalian bisa baca manganya di kesayangan kalian kalau masih penasaran tentang cerita selanjutnya. Tapi kalau Mimin sih jujur nungguin animenya aja ya, karena benar-benar excited dan efek yang ditimbulkan benar-benar wah ya. Jujur itu dari Mimin sendiri. Untuk demografiknya adalah seinen, jadi bukan shounen ya, yang tiap ininya tuh tiap waktu bertambah kuat terus gitu ya. Beberapa time lapse atau beberapa episode sangat kuat. Jadi emang dari awal si karakter utama ini sudah mempunyai kemampuan, tinggal ya belum diketahui aja gitu, tinggal menggali kemampuan yang ada di dalam dirinya, seperti yang mengasahnya ataupun melatihnya untuk terus jadi pemain lebih hebat gitu. Dan demografiknya sendiri adalah seinen, jadi ini khusus untuk 13 tahun ke atas. Tapi untuk shounen pun menurut Mimin sih masih masuk ya, nggak ada masalah. Jadi masih ya, pesan-pesan moralnya pun masih ada banget nih di anime ini. Terus kita lanjut ngomongin desain grafis. Desain grafisnya sendiri mudah diingat, terutama untuk berbagai karakter yang ada di dalam animenya. Ada Aoi Ashito, terus ada Otomo Eisaku ya. Jadi benar-benar mudah diingat dengan Ashito Aoi atau Aoi Ashito dengan rambut yang agak acak-acakan, tapi mudah diingat gitu. Terus Eisaku Otomo yang ya kita tahu deh gitu, punya style rambutnya tersendiri, serta muka-mukanya ini mudah diingat hanya dengan menonton 1-2 episode tuh udah wah, ini nih dari Aoashi gitu kan. Jadi benar-benar kita tahu gitu dalam menonton 1-2 episode saja tahu beberapa karakter dalam animenya. Lanjut kita ngomongin musik. Musiknya enak banget, terutama openingnya ya. Nai 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 kimi kana kanjowo. Itu enak, aduh itu enak banget bro. Sampai sekarang tuh kayak wah, belum ada full versionnya, tapi benar-benar Mimin play gitu ya dari awal sampai akhir tuh yang extended. Jadi yang opening animenya itu cuma 1 menit tapi diperpanjang sampai 3 menit. Itu enak banget bro, seriusan ya, nggak pakai bohong. Lanjut kita ngomongin tentang cerita utama pada anime ini. Menceritakan seorang pemain yang bernama Aoi Ashito. Dia ini bisa dibilang pemain yang mengaku jenius pada dirinya sendiri, gak pernah tahu posisi idealnya dia ini bermain di mana, dan mengaku dirinya jenius. Pokoknya gue main di mana aja yang penting mencetak gol kayak gitu ya. Jadi di awal timnya ini hanya dialah yang menggerakkan sebuah tim dan dia yang paling bersemangat. Sayangnya dia ini berusaha mati-matian sendiri, dan pemain yang lainnya gak ada yang sampai benar-benar berusaha kayak dia gitu, kayak yang main bola tuh have fun aja. Tapi dia ini benar-benar berusaha dan bisa menempatkan posisi bola tuh supaya datang ke dia terus, dan itu adalah suatu keistimewaan yang dimiliki oleh dirinya. Jadi dia ini tahu bola ini harus diarahkan kemana. Di dalam tim yang sebelumnya dia ini ya berusaha sendirian dan masih belum menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya gue tuh main di posisi mana sih yang bener tuh, dia ini masih belum tahu sebenarnya kan aslinya, hingga suatu saat ada suatu scout ataupun para pencari bakat ya, si Fukuda Tatsuya, dan dia ini adalah mantan pemain Jepang. Kemudian dia ini mencari bakat dan menemukan si Aoi Ashito ini punya bakat loh. Dia ini mampu mengingat posisi 11 pemain di lapangan, termasuk lawan, termasuk teman-temannya. Jadi
sekitar 22 pemain ini dia tahu posisi orang-orangnya tuh di mana, hingga suatu saat si Fukuda Tatsuya ini tertarik pada si Aoi Ashito dan memberikan undangan untuk masuk ke timnya, yaitu Esperion Youth ya. Dia ini menerima undangan, cuman si Aoi Ashito ini tuh bingung, aduh karena gue pengen berangkat tapi apa ya, untuk biaya ke sana juga gue nggak punya uang gitu kan, kasihan banget sih ya, istilahnya keluarganya yang kurang cukup ataupun kurang berkecukupan ya. Jadi untuk memberangkatkan si Aoi ini kan butuh uang gitu ke Tokyo, dan Ian gitu ada modal gitu bro. Aduh sedih banget ya, supaya dia ini bisa berangkat ke Esperion Youth. Dan berangkat, akhirnya sang kakak ini punya rejeki ya, si Aoi Sun ini punya rejeki, istilahnya punya uang ya, supaya bisa memberangkatkan adiknya yang bernama si Ashito ini, supaya ya dia ini bisa berangkat gitu ke kemana, ke Esperion Youth. Dan di sini gila sih perjuangannya, benar-benar mati-matian, dan dari awal sampai yang sekarang episode 4 dia ini masih mengingat gitu, dia dari dibeliin sepatu sama punya gitu ya, yang istilahnya sepatunya udah dipakai beberapa tahun gitu men, dan aduh sepatunya tuh udah sampai usang gitu, dan kayaknya udah dipakai sampai beberapa tahun, dan sampai mau seleksi Esperion Youth tuh nggak ganti men, itu sepatu udah bertahun-tahun ya, sedih banget. Jadi yang aduh gua gimana gitu, dia kayak bercanda gitu, aku pingin jadi pemain profesional tapi males gitu ya. Sebelum masuk Esperion Youth dia ini mengingat masa lalunya, dan orang tuanya tuh pada sedih. Jadi kayak orang tuanya tuh ngasih benar-benar harapan, ataupun ya benar-benar berharap kalau si Ashito ini bisa jadi pemain profesional di Jepang gitu, untuk membantu keluarganya, ataupun ya ini sedih gitu ya, untuk meningkatkan derajat keluarganya gitu men. Aduh gila, sedih banget ya. Jadi dia ini bisa mengeluarkan full potential of dirinya gitu ya, full potential dirinya supaya menjadi pemain yang terbaik gitu, dan kemampuannya yaitu bisa menempatkan dan mengingat 11 pemain termasuk lawan. Jadi totalnya itu 22 pemain, tahu loh posisinya tuh di mana aja, dan tahu bolanya itu akan diarahkan kemana tuh, musuh oper mau kemana, terus teman oper mau kemana. Dia bisa dibilang kalau menurut Mim kan striker ya, melainkan gelandang tengah, dan cocok banget untuk jadi kapten si Aoi Ashito ini. Gitu sih, sedih banget. Dan aduh kalian harus nonton dari episode awal ya, dari episode 1 sampai 4, benar-benar mengharukan gitu bro. Tiap saat dia ini kayak dijegal sama lawannya, dikasarin gitu ya, tapi dia ini kayak punya benar-benar tekad yang kuat. Terus karena kayak gue nggak bisa kayak gini nih, gue nggak bisa pulang dengan dengan menyerah kayak gini. Gue malu gitu kalau pulang kayak gini. Aku nggak bisa pulang gitu, nggak bisa pulang tenang, aku harus tampilkan yang terbaik itu men. Kayak gitu men, itu puas banget ya Mimin dari episode 1 sampai episode 4 tadi. Wah gila sih, kalian harus nonton, benar-benar banyak pesan moral, sampai akhirnya bisa masuk nanti suatu saat ke Esperion Youth. Nggak tahu episode berapa, kayaknya episode 5 atau 6 dia ini sudah bisa berhasil masuk. Perjuangan yang dahsyat, perjuangan yang dia ini benar-benar niat untuk jadi pemain profesional gitu. Dan mungkin aku nggak bisa bales orang tua ataupun kakakku ini, nggak bisa balas nggak bisa balas budi mereka gitu, kayak sepatu gitu, dibeliin sepatu yang nggak bisa nggak bisa membalas budi kebaikan mereka selama ini. Dan yang aku punya tuh cuman sepak bola gitu, dan aku sadar aku harus jadi pemain profesional. Oleh karena itu aduh damn man, gila sedih sih. Kalian kayak harus gila, aduh udah lama banget ya Mimin nggak nonton anime yang seintens ini, sport gitu, dengan istilahnya bawa keluarganya ini bisa dibilang ya kurang berkecukupan. Terus sama dia ini diangkat terus derajat orang tuanya tuh supaya kan katanya kalau udah masuk Esperion Youth Junior ini gajinya tuh setara pegawai gitu. Dan itu aduh gak kayak ya lu
ya lu apa ya, kayak dapat suatu impian gitu, dan impiannya yang dia suka gitu sepak bola men. Wah pokoknya udahlah, daripada Mimin ngalor ngidul ngomongnya kemana lagi, mendingan kalian tonton. Intinya sih dari rating 7,67 Mimin agak kurang setuju, harusnya bisa dapet 8 sampai 8 lebih, karena selain sportnya yang mantap, terus tiap pemain yang benar-benar intens ya, kemampuannya ditampilkan di sini. Jadi nggak hanya Awi Asito, tapi pemain lain pun nantinya bakalan lebih nampak, bakalan lebih intens lagi untuk menampilkan kemampuan masing-masing. Well, sekian pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan pembahasan Mimin. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin maju dan tumbuh berkembang lagi, karena anime bukan kartun. Goodbye guys. ダメだよ。